Selamat datang di channel Guru IPS Borneo ya. Saya doakan Anda dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yang membahas tentang dinamika penduduk benua Afrika. Ini merupakan materi IPS kelas 9 ya. Oke, kita mulai dari pengertian dinamika penduduk dulu ya. Ini di setiap video tentang dinamika penduduk saya selalu cantumkan pengertiannya dinamika penduduk ya. Karena apa? Karena setiap siapa tahu nanti ada penonton yang baru sehingga belum tahu arti dinamika penduduk. Di sini perlu saya bahas. Oke. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kelahiran atau natalitas, kematian mortalitas, perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi sendiri dibagi dua, yaitu ada imigrasi, ada emigrasi. Imigrasi itu perpindahan masuk, emigrasi itu perpindahan keluar. Oke, kita lanjutkan. Jumlah penduduk ya, benua Afrika. Jumlah penduduknya pada tahun 2015 sekitar 1.171.000.000 pada tahun 2015. Untuk saat ini pasti sudah lebih ya, karena ini sudah berjalan 6 tahun kemudian. Persebaran penduduk Afrika ini tidak merata dikarenakan kondisi geografisnya ya. Maklum ya, kondisi benua Afrika kan banyak gurun ya, dan gurunnya luas-luas sehingga tidak bisa juga manusia hidup di situ, sehingga tidak merata. Negara yang mempunyai sungai, mempunyai lahan yang subur, pasti di situ padat penduduknya. Wilayah yang gersang, tandus dan didominasi oleh padang pasir ya, di situ kurang penduduknya, begitu ya. Jadi tidak merata alasannya adalah karena kondisi geografisnya. Untuk wilayah dengan kepadatan tertinggi ini terdapat di bagian utara Afrika Utara, bagian utara Afrika Utara. Ini artinya di kawasan Afrika Utara, tapi sebelah utara gitu ya. Misalkan Asia Tenggara bagian utara, berarti kan ada negara Myanmar, ada negara Vietnam. Nah, seperti itu ya. Jadi bukan berarti di negara Afrika Utara bagian utara, tidak seperti itu, tapi ini adalah lebih luas lagi ke lingkup kawasan. Kemudian di sebagian Afrika Barat ya, bagian timur Afrika Selatan, oke, dan sepanjang lembah Sungai Nil yang subur, oke ya. Jadi di sepanjang Sungai Nil yang subur ya pasti di situ padat penduduknya. Kenapa? Mereka bisa memanfaatkan alam untuk mengolah pertanian ya, untuk memproduksi segala sesuatu yang bisa diperlukan untuk kehidupan sehari-hari, untuk memenuhi kebutuhan negaranya maupun untuk dikirim ke berbagai negara di benua tersebut ataupun ke benua lain, atau istilahnya ekspor impor nanti, begitu ya. Oke, setelah jumlah penduduk kita menuju ke komposisi penduduknya. Oke, dari komposisi penduduknya berdasarkan usia, ini penduduk benua Afrika dibagi menjadi dua ya sebenarnya ya, di sini dua. Jadi tidak banyak sumber yang menjelaskan tentang komposisi penduduk di Afrika berdasarkan usianya. Cuman di sini yang pasti ya, saya bagi menjadi dua ya. Jadi di mana penduduk non produktif dan penduduk produktif ya. Penduduk non produktif itu artinya apa? Adalah penduduk yang belum siap kerja atau sudah melalui atau sudah melewatkan masa produktifnya. Nah, itu ya. Jadi yang belum siap kerja adalah anak-anak remaja ataupun anak-anak yang masih berada di bawah 15 tahun. Itu termasuk non produktif. Non produktif yang kedua adalah mereka yang usianya di atas 65 tahun. Itu juga non produktif karena sudah melewatkan masa produktifnya. Masa produktif kerja itu adalah pada usia 15 sampai dengan 65 tahun ya. Untuk jumlahnya, penduduk Afrika ini jumlah usia penduduk yang non produktif 44% ya. Ini jauh berbeda dibandingkan dengan
penduduk di di Asia maupun di Amerika ya. Kalau di Afrika ini hampir setengah penduduknya ya, karena 44% ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan benua Amerika maupun Asia. Benua Asia itu 67% untuk usia produktif. Artinya apa? Artinya yang tidak produktif hanya 33%. Di Amerika Serikat, di benua Amerika ya, itu yang produktif 66, yang tidak produktif 34. Ya, jadi kalau di benua Afrika ini ternyata semakin banyak yang non produktif. Artinya apa? Artinya penduduk yang usia produktif ini mempunyai beban menanggung mereka yang non produktif. Ya, walaupun tidak secara langsung, tetapi itu menjadi ukuran pendapatan per kapita loh untuk pendapatan suatu negara begitu ya. Jadi ini sangat berpengaruh ya untuk kemajuan suatu wilayah. Penduduk usia produktif mereka 56%. Kemudian disebutkan juga bahwa hampir sekitar 39% penduduk tinggal di perkotaan ya. Ini juga bisa menjadi tolak ukur ya, bahwa ternyata yang tinggal di perkotaan ini jauh lebih sedikit untuk di benua Afrika dibandingkan benua lain. Kalau di Amerika hampir 80% itu justru tinggal di perkotaan karena memang wilayahnya sudah maju. Di benua Asia lebih dari 60% mereka tinggal di perkotaan ya. Jadi kalau untuk penduduk benua Afrika ini baru di angka 39% atau belum lebih dari setengah penduduknya itu yang tinggal di perkotaan. Ya, begitu ya. Jadi mereka masih banyak tinggal di pedalaman. Pertumbuhan penduduk benua Afrika. Oke. Penduduk benua Afrika tadi kan sudah 1.171.000.000 pada tahun 2015. Di tahun yang sama penduduk benua Amerika ini belum sebanyak benua Afrika. Kenapa? Karena memang untuk laju pertumbuhan penduduk Afrika ini lumayan tinggi ya, mencapai 2,5% per tahun. Walaupun tidak semua negara di angka 2,5%, tetapi ini kan rata-rata. Artinya apa? Artinya ada yang lebih tinggi daripada 2,5% dan ada yang kurang dari atau di bawah 2,5%. 2,5% ini rata-rata. Misalkan ada 10 negara, ada yang 1%, ada yang 4%, ada yang 5%, ada yang 1,5. Setelah ketemu dibagi 10 tadi ketemunya 2,5%. Nah, jadi itu rata-rata. Tingkat pertumbuhan penduduk ini merupakan yang tertinggi dibandingkan benua lainnya ya, ini untuk penduduk benua Afrika. Tidak ada negara-negara di benua Afrika yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan penduduk dari Asia, khususnya di negara Cina. Tetapi ya, untuk beberapa puluh tahun ke depan kita tidak tahu apabila negara Afrika tersebut tidak menurunkan tingkat pertumbuhan penduduknya. Bisa jadi dalam rentang waktu tertentu mereka mempunyai penduduk yang lebih besar dibandingkan benua Asia. Oke. Untuk tingkat pertumbuhan yang tinggi tadi dikarenakan yang angka kelahiran di benua Afrika ini tinggi. 36 jiwa per 1.000 penduduk. Bayangkan, setiap kali 1.000 penduduk lahir 36. Misalkan ada 10 kecamatan ya, 10 kecamatan 1.000 penduduk, lahir 36 setiap tahun. Kalikan saja berapa. Nah, itu pasti sangat tinggi sekali ya angka itu. Meskipun angka kematiannya juga 10 per 1.000 penduduk ya. Jadi misalkan yang lahir 36, yang mati 10 kan masih positif 26. Artinya 26 ini juga masih terbilang tinggi juga ya. Nah, itu untuk penduduk benua Afrika. Jadi
tingkat pertumbuhannya tadi tinggi karena memang angka kelahirannya sangat tinggi, 36 per 1000 penduduk. Meskipun kematiannya juga tinggi ya, termasuk ini tinggi ya. Jadi ini nanti pasti mempengaruhi kualitas penduduk benua Afrika. Oke, sekarang kita membahas tentang kualitas penduduk benua Afrika. Oke ya. Kualitas penduduk ini bisa dilihat dengan menggunakan Human Development Index atau disingkat HDI. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Indeks Pembangunan Manusia, IPM, itu ya bahasanya. Sama. HDI itu dalam bahasa internasional, kalau bahasa Indonesia IPM, Indeks Pembangunan Manusia. HDI ini merupakan gabungan daripada indikator angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Ya, jadi di sini ada tiga indikator yang menjadi titik ya, titik atau yang menjadi acuan bagi PBB ya. Ya, mengingat PBB agak susah benar ya. United Nation atau PBB ini untuk menentukan HDI per negara. Jadi 3 indikator tersebut yang menjadi acuan. Angka harapan hidup, pendidikan, dan pendapatan per kapita. Jika negara memiliki skor HDI yang tinggi, berarti menunjukkan bahwa penduduknya di negara tersebut angka harapan hidupnya lebih panjang. Misalkan di Afrika angka HDI-nya rendah, berarti harapan hidupnya tidak panjang. Misalkan di Afrika itu angka harapan hidupnya tidak tinggi, misalkan di situ 60 tahun, sedangkan di Amerika skor HDI-nya tinggi. 60 yang di Afrika tadi mungkin di Amerika bisa jadi 80. 60 tahun di Afrika udah mati. Kalau di Amerika, di benua Amerika dia belum mati. Mereka mati rata-rata di angka 80 usianya. Begitu. Skor HDI tinggi, pendidikannya lebih lama. Mereka yang sekolah di Afrika itu hanya sampai SMP, sementara di Amerika yang skor HDI-nya lebih tinggi, di sana sekolahnya sampai S2. Nah, begitu ya. Jadi skor HDI yang tinggi ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup yang lebih panjang, pendidikan yang lebih lama, dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Oke, sampai sini paham ya. Oke, kita lanjutkan kalau begitu. Masih tentang kualitas penduduk benua Afrika ya. Berdasarkan kriteria HDI dari PBB ini ya, tidak ada satu negara pun yang memiliki kualitas penduduk yang tergolong sangat tinggi. Ini di benua Afrika maksudnya ya. Di benua Afrika tidak ada yang tergolong sangat tinggi. Yang memiliki kualitas tinggi ini ada Aljazair dan Tunisia. Negara kualitas sedang ini ada Mesir, Afrika Selatan, dan Namibia ya. Ini selevel dengan Indonesia. Indonesia termasuk negara yang sedang juga. Untuk negara yang memiliki kualitas rendah di benua Afrika ada Sudan, Ethiopia, Kenya, dan Chad. Ya, Ethiopia sudah terkenal ya untuk negara yang memiliki kualitas rendah karena dulu Indonesia pun pernah membantu Ethiopia mengirimkan beras ke sana ya pada era Presiden Soeharto. Oke, kita lanjut ke keragaman etnik di benua Afrika. Tahu ya etnik atau suku bangsa. Oke. Sebagian besar penduduk benua Afrika ini adalah keturunan Negro yang berkulit hitam. Tahu ya, sudah terkenal kan benua Afrika adalah benua hitam. Hal ini menyebabkan benua Afrika mendapatkan julukan benua hitam. Bangsa Negro di Afrika ini digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu Negro Sudan ya. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kulit hitam, bibir tebal, dan rambutnya keriting. Gitu ya. Tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita tidak boleh rasis ya. Kulit hitam, bibir tebal, dan rambut keriting ya, itu sudah bawaan. Kita tidak boleh. Terkadang kan ada orang yang rasis, kadang mengejek ya. Tidak boleh, biasa saja ya. Ini kalau di Indonesia ya seperti yang ada di wilayah timur ya, kadang ada yang di wilayah Ambon, di wilayah Papua ini memiliki
karakter atau memiliki ciri hampir sama seperti yang kita bahas sekarang. Oke. Untuk golongan yang kedua adalah Negro Bantu ya. Cirinya hampir sama seperti Negro Sudan tetapi kulitnya lebih terang. Artinya apa? Artinya sama-sama tetap hitam, tetapi ada yang hitam begitu hitam lekat, ada juga yang hitam tetapi agak terang begitu ya. Hitam manis begitu ya. Oke. Kita lanjutkan. Oke. Ini tentang masih kelanjutan daripada yang kelompok tadi ya, untuk Negro tadi ya. Secara garis besar penduduk Afrika ini digolongkan menjadi 4 kelompok besar ya, sebagai berikut. Nanti di sini tidak hanya teman-teman, jadi akan adik-adik anak-anak juga akan tahu bahwa tidak hanya orang kulit hitam saja yang ada di benua Afrika. Nanti di sini ada pembahasannya. Oke, silahkan diperhatikan. Yang pertama adalah ras Negro ya. Ras Negro yang mendiami sebelah selatan Gurun Sahara. Ini merupakan penduduk mayoritas ya. Jadi memang mayoritas ya, Negro di Afrika kan mayoritas. Oke. Ras ini terdiri atas beberapa suku bangsa seperti suku Masai, suku Kikuyu, dan suku Zulu dan lain-lain ya. Masih banyak yang lain, cuman itulah yang saya sebutkan beberapa contoh saja. Oke, yang kedua ini ada ras Kaukasoid. Ini dari keturunan Arab yang mendiami Afrika Utara yang terdiri atas 2 suku bangsa, yaitu suku Semit dan suku Hamid. Ya, mohon maaf itu untuk tulisannya hilang ya sukunya itu karena terlalu panjang mungkin ya. Jadi itu suku Semit dan suku Hamid. Oke, jadi ini teman-teman tahulah ya bagaimana orang Arab itu, bagaimana ciri-cirinya ya, biasanya kulitnya kuning, tinggi, putih. Nah, itu orang Kaukasoid ciri-cirinya ya. Kaukasoid sendiri ada 2 ya, ada Arab dan juga nanti ada Afrika, ada Eropa. Oke, kita menuju ke slide selanjutnya. Ras Kaukasoid yang dari keturunan Eropa ini dengan kulit yang putih. Keturunan Eropa ini jumlahnya sedikit dan banyak tinggal di Afrika Selatan ya. Dulu pernah ada kejadian rasis ya di Afrika, tetapi sudah bisa diatasi ya. Dulu yang maju atau yang menyelesaikan masalah ini adalah Nelson Mandela. Oke, adik-adik ya, bisa nanti untuk menambah keilmuan adik-adik silahkan nanti mencari biografi Nelson Mandela gitu ya. Jadi untuk nambah siapa sih Nelson Mandela gitu ya. Saya harap sih anak-anak itu keinginan belajarnya tinggi. Jadi ketika mendengar kata sesuatu yang kira-kira membuat penasaran, cari, pelajari, baca ya, seperti itulah. Oke, kita menuju ke kelompok yang keempat, yaitu suku pribumi atau merupakan suku asli yang banyak tinggal di daerah-daerah pedalaman. Suku pribumi ini terdiri atas suku Pygmy di hutan Kongo, suku Bushman di Gurun Kalahari, dan suku Hottentot di Afrika Selatan. Itu ya kalau ditanya suku ini ya. Nah, jangan lupa suku Pygmy ya, ini suku aslinya ya. Suku Bushman dan suku Hottentot. Tapi rata-rata yang sering muncul di dalam soal itu biasanya kalau ndak Pygmy ya Hottentot ya, biasanya ditanyakan itu dari mana begitu ya. Misalkan suku Pygmy itu mendiami wilayah mana. Nah, udah kalau misalkan pilihannya nanti ada Afrika Selatan, Kongo, ada misalkan ada Sudan, ada Mesir, nah, itu kadang kita bingung ya kan. Nah, kalau kita tidak mengetahui materinya. Oke, ya, silakan teman-teman ini dipelajari lebih lanjut. Oke, kita menuju ke ragaman budaya penduduk benua Afrika. Benua Afrika ini sama kayak budayanya dibandingkan dengan Amerika ya, Asia ini tidak kalah ya. Sama-sama mempunyai kekayaan budaya, tetapi dibandingkan dengan Asia mungkin lebih banyak Asia ya untuk budayanya tuh. Tetapi Afrika ini mempunyai ciri khas budaya yang memang beda. Oke, nah kita pelajari saja biar anak-anak tahu. Oke ya, benua Afrika ini memiliki budaya yang beragam. Bersamaan dengan masuknya imigran dari Arab dan Eropa, budaya Afrika semakin berkembang pesat.
Budaya Afrika ini dapat dilihat dalam wujud karya seni, bahasa, dan agama. Sama ya, di benua lain pun melalui beberapa kriteria juga, sama juga ya. Karya seni dapat berupa ukiran kayu, kerajinan dari kulit, dan alat musik. Oke, untuk kerajinan patung biasanya menggunakan tema pasangan laki-laki dan perempuan, perempuan dan anaknya, laki-laki dengan senjata dan binatang, dan orang asing. Musik dan tari penduduk asli Afrika ini menggunakan tradisi lisan yang berbeda dengan musik dan tari dari penduduk pendatang dari Arab. Kalau Arab kan biasa menggunakan alat ya, rebana, menggunakan berbagai alat-alat itu. Kalau penduduk Afrika biasanya menggunakan mulut untuk suaranya gitu ya. Ya, ya, gitu ya, macam macam di Afrika, macam di Papua hampir sama, mirip lah seperti itu ya. Cuman di Papua sendiri sudah banyak menggunakan alat gitu ya. Kalau di Afrika masih banyak menggunakan lisan. Oke. Oke, kita menuju ke bahasa ya. Benua Afrika memiliki keragaman bahasa, namun juga terdapat bahasa utama yang digunakan, yaitu bahasa Arab, Swahili, dan Hausa. Ya, Swahili dan Hausa ini silahkan diingat-ingat. Terkadang ini sering muncul di dalam soal ya. Biasanya muncul di soal UUB ya, di ulangan umum bersama semester 1 biasanya sering muncul ini Swahili, Hausa. Oke, kemudian diperkirakan jumlah bahasa yang digunakan di benua Afrika ini hampir 1.500 sampai 2.000 bahasa. Dari jumlah tersebut dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini dalam hal bahasa ya. Yang pertama Afro-Asiatika. Ini meliputi Afrika bagian utara. Jumlahnya sekitar 200 bahasa. Banyak ya, tapi ya sama banyak lah seperti di negara kita ya. Semakin banyak suku di wilayah tersebut artinya jumlah bahasanya semakin banyak. Kemudian yang kedua Nilo-Saharan. Ini mencakup wilayah tengah dan timur Afrika. Jumlahnya mencapai sekitar 140 bahasa. Ini dari berbagai macam subsuku ya yang ada di wilayah tersebut. Kongo Saharan ini mencakup 2/3 Afrika sebagai cabang utama Niger Kongo. Jumlahnya mencapai 1.000 bahasa dengan 200 juta penutur. Ada juga bahasa Bantu di tengah, selatan, dan timur Afrika membentuk subkelompok dari cabang Niger Kongo. Oke. Yang keempat adalah Khoisan, ini mencakup bagian barat Afrika Selatan, jumlahnya sekitar 30 bahasa. Jadi itu dibagi menjadi 4 kelompok ya tentang bahasa tadi. Afro-Asiatika, Nilo-Saharan, Kongo-Saharan, dan Khoisan. Oke, kita lanjut ke agamanya ya. Agama penduduk benua Afrika. Penduduk benua Afrika menganut beragam agama. Di kawasan Afrika Barat dan Utara, ini Islam menjadi agama mayoritas. Di kawasan Afrika Selatan, pemeluk agama Kristen lebih banyak dibandingkan Islam dan Hindu ya, karena di Afrika Selatan banyak beberapa orang dari luar negeri, juga dari India. Oke, di kawasan Afrika Tengah banyak yang menganut animisme ya, kepercayaan terhadap roh-roh halus. Kemudian di kawasan Afrika Timur, pemeluk Islam dan animisme sama banyaknya. Ya, kemudian agama yang lain ada Katolik Roma dan Yahudi. Ya, jadi di situ lumayan kompleks untuk agamanya ya, tetapi macam agama-agama yang di Asia belum banyak yang masuk ke situ ya, Shinto, kemudian Konghucu. Ya, mungkin belum banyak juga penduduk atau imigran dari Jepang ataupun dari Cina yang ada di benua Afrika. Oke, itu saja pembahasan untuk video kali ini. Ya, semoga bermanfaat. Mohon nanti untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, tunggu video berikutnya. Saya akan membahas tentang dinamika penduduk Eropa dan penduduk penduduk Australia. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih.